Pertama, kukus 300 gram ubi ungu. Ini ubi ungunya udah dikupas lalu dicuci. Kemudian kini kita kukus hingga ubi ungunya benar-benar lembut. Setelah beberapa menit dikukus, ini kita buka kembali kukusannya. Kita lakukan tes tusuk. Kalau udah empuk, ini udah bisa kita angkat. Masukkan ubi ungu ke dalam blender atau bisa juga menggunakan chopper. Tambahkan 170 gram gula pasir atau sesuai selera, 350 ml santan kekentalan sedang. Kemudian ini kita tutup, lalu kita blender hingga ubi ungunya benar-benar halus. Kalau tidak ada blender, bisa kita haluskan ubi ungunya dengan cara ditumbuk hingga benar-benar halus. Salinkan ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 90 gram tepung tapioka, 50 gram tepung beras, dan 1 sendok teh garam. Lalu ini kita aduk hingga adonannya benar-benar tercampur rata, licin, dan tidak ada gumpalan. Nah, ini udah tercampur rata dan adonannya juga udah licin. Selanjutnya, siapkan cetakan. Kalau mau pakai loyang juga bisa. Ini saya menggunakan cetakan twister. Kita olesi cetakannya dengan minyak goreng tipis-tipis aja. Kemudian tuangkan adonan ke dalam cetakan yang tadi sudah diolesi dengan minyak goreng. Ini kita tuangkan, jangan sampai penuh. Sisakan sedikit ruang untuk mengisi adonan putihnya nanti. Kalau sudah, ini udah siap untuk kita kukus. Masukkan cetakan yang sudah berisi adonan ke dalam kukusan. Sebelumnya, kukusan ini udah saya panaskan dulu hingga airnya mendidih. Tutup dan kita kukus selama 15 menit. Sambil menunggu, kita akan lanjut membuat adonan putihnya. Siapkan wadah, lalu masukkan 45 gram tepung tapioka, 80 gram tepung beras, setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk, 400 ml santan kekentalan sedang. Ini kita tuangkan langsung aja semuanya. Lalu ini kita aduk hingga semua bahannya larut dan tercampur rata. Nah, ini adonan putihnya udah jadi. Setelah 15 menit, kita buka kembali kukusannya. Kalau lapisan ubi ungunya sudah set atau sudah nggak basah lagi, berarti udah boleh kita tuangkan adonan putih di atasnya. Kita tuangkan hingga penuh. Kalau sudah, ini kita tutup, lalu kita kukus kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita buka kembali kukusannya. Kalau sudah set dan sudah matang, ini udah boleh kita angkat. Nah, ini kuenya udah selesai kita buat. Tapi ini jangan langsung kita keluarkan dari cetakan ya. Kalau langsung dikeluarkan pada saat masih panas, kuenya akan mudah hancur. Jadi, kita biarkan hingga kuenya benar-benar dingin terlebih dahulu, baru bisa kita keluarkan dari cetakan. Setelah kuenya dingin, kita keluarkan kuenya dari cetakan. Hasilnya cantik banget. Kalau dirasa agak susah mengeluarkannya dari cetakan, kita bisa gunakan lidi supaya lebih mudah. Congkel seperti ini pelan-pelan. Nah, kue talam ubi ungunya udah selesai kita buat dan hasilnya cantik banget. Untuk satu resep ini lumayan banyak ya hasilnya, dan yang di video ini masih ada sisa adonan lainnya yang belum saya masak lagi.
Pertama, kukus 350 gram ubi ungu yang sudah dikupas, kemudian dipotong kasar seperti ini. Ini ubi ungunya kita kukus hingga lembut. Setelah beberapa menit dikukus, kita buka kembali kukusannya. Kita tes tusuk menggunakan garpu. Kalau sudah lembut, berarti udah bisa kita angkat. Selanjutnya, selagi panas, kita haluskan ubi ungunya menggunakan garpu saja. Ini tidak harus sampai benar-benar halus ya. Jadi kita biarkan ubinya bertekstur agak kasar. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya, siapkan wadah. Kalau saya menggunakan wadah yang agak besar supaya lebih mudah untuk mengaduk-ngaduknya nanti. Kemudian kita masukkan 250 gram tepung ketan. Ini kita menggunakan tepung ketan yang warna putih. 170 gram gula pasir atau sesuai selera. Tambahkan juga setengah sendok teh garam dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Lalu ini kita aduk sebentar hingga tercampur. Lalu tambahkan 250 gram kelapa parut. Ini kelapa parutnya setengah tua dan kita ambil bagian putihnya saja. Kalau kelapanya bergumpal, ini bisa kita pisahkan, lalu kita aduk menggunakan tangan. Untuk mengaduknya, ini tidak harus sampai ditekan, jadi kita aduk pelan-pelan saja dan biarkan adonannya terurai. Kemudian kita masukkan ubi ungu yang tadi sudah dihaluskan. Aduk lagi hingga tercampur rata, sama seperti sebelumnya, mengaduknya tidak harus sambil ditekan, biarkan terurai dan aduk pelan-pelan. Supaya lebih mudah, ini kita aduknya menggunakan tangan saja, tapi kalau teman-teman mau mengaduknya menggunakan centong atau yang lainnya, itu juga bisa. Kita aduk terus hingga tercampur rata. Untuk mengaduknya ini memang agak lama ya, jadi harus sabar. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya, siapkan loyang atau cetakan. Masukkan semua adonan ke dalam loyang atau ke dalam cetakan. Ini kita masukkan, jangan ditekan atau jangan dipadatkan, supaya nanti hasilnya bagus. Nah, ini semua adonannya udah masuk, jadi ini jangan dipadatkan atau ditekan-tekan, biarkan dia terurai, tapi tetap kita rapikan. Kalau sudah, ini siap untuk kita kukus. Masukkan adonan ke dalam kukusan, lalu ini kita kukus selama 40 menit hingga 1 jam dengan api sedang atau sesuaikan dengan kukusan masing-masing. Kita tutup, jangan lupa tutupnya kita beri kain atau lap bersih supaya airnya tidak menetesi kue. Setelah 1 jam dikukus, kita buka kembali kukusannya dan ini kuenya udah matang, kita keluarkan dari kukusan. Langsung saja kita keluarkan kuenya dari loyang, lalu kita biarkan hingga dingin, baru kemudian bisa kita potong. Setelah kuenya dingin, baru kemudian kita potong-potong sesuai selera. Ini saya potong memanjang dulu seperti ini. Baru kemudian kita potong-potong lagi sesuai ukuran yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita bungkus kuenya dengan plastik bening seperti ini. Untuk ukuran plastiknya ini saya buat sendiri ya. Jadi ukuran plastiknya kita sesuaikan saja dengan ukuran kuenya. Kita bungkus kuenya dengan plastik, lalu di ujungnya kita kunci dengan selotip.
Untuk sisi kiri dan kanannya ini saya biarkan terbuka. Kalau teman-teman mau ditutup juga boleh. Lalu ini kita beri stiker supaya tampilannya lebih cantik. Nah, seperti ini, kelihatan lebih cantik. Nah, ini dia kue sengkulun ubi ungunya sudah selesai kita buat. Dikemas seperti ini, cantik banget, cocok untuk kita jadikan isian snack box. Pertama, ini ada 150 gram ubi ungu, berat bersih setelah dikupas. Ubi ungunya kita masak hingga lembut dengan cara dikukus atau direbus. Setelah beberapa menit, kita tusuk menggunakan garpu. Kalau udah lembut, langsung kita angkat, kemudian kita tiriskan. Selagi panas, kita tambahkan 1,5 sendok makan gula pasir atau bisa sesuai selera. Kalau suka manis, boleh ditambah. Lalu ubi ungunya kita haluskan. Ini saya menggunakan gelas, bisa juga dengan cara menggunakan garpu atau menggunakan chopper. Nah, ini ubi ungunya udah halus. Ambil secukupnya ubi ungu, lalu kita padatkan dan bulatkan. Untuk ukurannya kita bisa sesuaikan sendiri dengan selera masing-masing. Kalau mau besar bisa ditambahkan lagi. Kita bulatkan ubi ungunya hingga habis. Kalau sudah, ini kita sisihkan, kemudian kita lanjut membuat adonan kulitnya. Siapkan wadah, kemudian masukkan 150 gram tepung ketan. Ini kita menggunakan tepung ketan putih. Kemudian kita tambahkan 1,5 sendok makan gula pasir. Kalau suka manis, boleh ditambah. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian bahan keringnya ini kita aduk-aduk dulu. Selanjutnya, tambahkan 100 hingga 120 ml air. Ini jangan langsung dimasukkan semuanya, harus secara bertahap sambil kita aduk. Jadi, untuk takaran airnya ini nggak bisa jadi patokan, karena konsistensi setiap tepung itu berbeda. Konsistensi yang pas itu adalah nggak terlalu keras dan nggak terlalu lembek, jadi adonannya pas dan bisa dibentuk. Untuk di video ini, total air yang saya gunakan yaitu sebanyak 120 ml. Ini lanjut kita aduk menggunakan tangan hingga membentuk adonan dan tercampur rata. Nah, ini adonannya udah kalis dan tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan pewarna ungu secukupnya. Ini saya tambahkan sebanyak 3 tetes. Kemudian kita uleni kembali hingga warnanya tercampur rata. Ambil secukupnya adonan, kemudian kita bulatkan. Selanjutnya adonannya kita pipihkan seperti ini. Selanjutnya beri isian dengan ubi ungu yang sebelumnya sudah kita bulatkan. Lalu ini ditutup dan rapatkan. Cubit-cubit hingga rapat. Kalau udah rapat, selanjutnya kita bulatkan lagi. Lalu tekan pelan seperti ini hingga pipih.
Nah, ini kita tekan-tekan terus sambil kita rapikan. Kalau sudah, langsung saja kita baluri dengan wijen. Ini wijennya kita tekan-tekan supaya tidak mudah rontok. Lanjut, kita lakukan lagi hingga selesai. Kalau sudah, selanjutnya kita goreng di minyak yang udah dipanaskan sebelumnya. Kita goreng hingga matang. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Kalau sudah matang, langsung saja kita angkat dan kita tiriskan minyaknya. Ini dia onde-onde ubi ungu udah selesai kita buat. Gimana? Simpel kan bikinnya? Nah, ini akan saya potong untuk melihat isi di dalamnya. Di dalamnya seperti ini beneran wangi banget, enak dan mudah banget bikinnya. Bahannya juga ekonomis dan mudah kita temukan. Nah, ini akan saya tunjukkan pada saat saya belah menggunakan tangan. Teksturnya kenyal namun tetap lembut, bahkan pada saat dingin. Pertama, masukkan 250 gram ubi ungu yang sudah dibersihkan. Kita kukus hingga empuk. Setelah ubi ungunya empuk, selanjutnya kita keluarkan ubi dari kukusan. Ubinya kita sisihkan dulu hingga ubinya dingin. Selanjutnya, masukkan 1 liter santan ke dalam panci atau wajan. Saya menggunakan 1 liter santan dari 1 butir kelapa. Tambahkan 1 atau 2 lembar daun pandan. Lalu santannya kita panaskan hingga hampir mendidih. Setelah santannya sudah mulai mau mendidih seperti ini udah cukup, tidak usah terlalu lama. Langsung saja kita matikan kompor, lalu biarkan hingga santannya dingin. Kalau sudah dingin, masukkan santan dan ubi ungunya ke dalam blender, lalu kita haluskan hingga benar-benar halus. Salinkan ke dalam wadah lain. Tambahkan 300 gram gula pasir atau sesuai selera, 100 gram tepung tapioka, 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh vanili bubuk, 250 gram tepung beras. Saya masukkan setengahnya dulu supaya mudah tercampur. Aduk hingga tercampur rata.
Masukkan semua sisa tepung beras, kemudian ini kita aduk hingga benar-benar tercampur rata dan adonannya licin. Saring adonan supaya hasilnya lebih mulus. Ambil sepertiga adonan, atau kalau mau dibagi dua juga boleh. Kemudian untuk bagian yang sedikit, ini kita tambahkan pewarna ungu secukupnya. Ini akan kita buat warnanya lebih terang. Aduk hingga warnanya benar-benar tercampur rata. Kemudian untuk bagian yang lebih banyak, ini kita tambahkan pewarna putih secukupnya. Kita larutkan dulu menggunakan adonan. Ini akan kita buat supaya warna ungunya lebih mudah. Aduk hingga warnanya tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah siap. Yang kiri adonannya lebih mudah dan yang kanan lebih terang. Siapkan loyang ukuran 20x20, kemudian kita olesi loyang dengan minyak goreng. Di sekelilingannya juga kita olesi dengan minyak goreng. Kemudian untuk lapisan yang pertama, ini saya masukkan lapisan yang warnanya lebih muda dulu. Ini saya masukkan sebanyak 200 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam kukusan yang airnya sudah mendidih. Lalu ini kita kukus selama 7 menit. Tutup kukusannya harus dilapisi kain supaya air tidak menetesi kue. Setelah 7 menit kita buka kembali kukusannya. Kemudian kita masukkan lapisan yang kedua. Untuk lapisan yang kedua saya masukkan warna yang lebih terang. Ini saya masukkan sebanyak 100 ml. Kemudian ini kita kukus selama 5 menit karena adonannya lebih sedikit. Gunakan api sedang aja, jangan terlalu besar supaya kuenya tidak bergelombang. Setelah 5 menit dikukus, masukkan kembali adonan yang berwarna lebih muda. Masukkan sebanyak 200 ml. Kemudian kita kukus kembali, lakukan seperti ini berselang-seling hingga adonannya habis. Kemudian untuk lapisan yang terakhir, ini kita kukus selama kurang lebih 20 menit supaya kuenya benar-benar matang. Setelah 20 menit, kita tes menggunakan tusuk lidi. Kalau kuenya udah matang, kita keluarkan kuenya dari kukusan. Ini kuenya kita biarkan dulu hingga dingin supaya kuenya lebih kokoh, karena kalau dikeluarkan pada saat panas seperti ini kuenya akan lebih mudah hancur. Setelah kuenya dingin, kita sisir bagian pinggirnya menggunakan sodet plastik. Setiap sisinya juga kita sisir menggunakan sodet. Keluarkan kue dari loyang, kita alasi dengan plastik dulu supaya tidak lengket. Potong kue menggunakan pisau yang sudah dialasi dengan plastik. Ini dia kuenya sangat cantik. Kelihatan kalau kuenya ini lentur banget. Nah, ini kue lapis ubi ungu yang sudah saya potong. Masih banyak sisanya yang belum saya potong, jadi hasilnya banyak.
Ini kuenya enak banget, manisnya menurut saya pas. Kuenya lembut dan lentur, pada saat dingin kuenya tetap lembut. Ini bisa kita buka satu persatu. Selamat mencoba di rumah dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.